Pagi baik Pak Saudara, senang sekali saya Nasri Solisa kembali hadir lagi menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. APK paslon gubernur dan wakil gubernur serta paslon wali kota dan wakil wali kota ditemukan dipasang di fasilitas umum. Bawaslu Maluku diminta bertindak. Perkuat ketahanan pangan, Polresta Ambon ubah lahan tidur untuk tanam jagung dan sayur mayur. Kolam pemandian air panas alami di Maluku memiliki daya tarik ratusan pengunjung karena tidak pernah surut. Puluhan alat peraga kampanye atau APK calon gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota banyak melanggar aturan kampanye. Sebab puluhan APK pasangan calon kepala daerah ini terlihat berdiri di fasilitas umum di sejumlah titik di kota Ambon seperti tiang listrik serta tiang telepon. Bawaslu bertindak didasarkan pada zona penempatannya. Apakah di lokasi itu dilarang atau tidak. Yang kedua adalah kontennya. Konten, isi dari APK tersebut bertentangan tidak dengan ketentuan. Ketika dua hal ini melanggar, maka Bawaslu kemudian merekomendasikan kepada KPU. Nah, kenapa direkomendasikan? Karena kewenangan sebenarnya menurut PKPU, kewenangan untuk menertibkan APK itu berada di KPU. Bawaslu sifatnya merekomendasi. Nah, dalam beberapa kasus, ketika Bawaslu merekomendasi tidak ditindaklanjutin oleh KPU, maka Bawaslu dapat menjadikannya sebagai temuan. Tidak hanya melanggar aturan kampanye, pemasangan APK di fasilitas publik ini juga melanggar Perda nomor 3 tahun 2012 tentang ketertiban dan keindahan Kota Ambon. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota diminta agar segera menurunkan APK yang dipasang di fasilitas publik. Muhammad Sarul Sunet melaporkan dari Ambon. Puluhan ton sampah kembali menumpuk di Pasar Baru Mardika, Kota Ambon. Sejak sepekan lalu sampah ini belum juga disingkirkan dari pasar. Akibatnya, kawasan Pasar Baru Mardika terlihat begitu jorok. Selain itu, sampah mengganggu warga serta pedagang di sekitarnya karena mengeluarkan bau tak sedap. Sampah ini diduga dibuang oleh warga serta pedagang di sekitar Pasar Mardika, Kota Ambon. Oma sering kesini juga? Iya, sering. Jadi bagaimana tanggapan Oma sendiri tentang sampah yang ada di belakang tempat jualannya? Wah, resah kayaknya enak mau belanja cepat-cepat. Karena baunya juga. Karena baunya jadi belanja kan. Apa harapannya Oma selaku warga sendiri? Ya harapannya supaya sampahnya diperhatikan, cepat dibersihkan. Jangan mengganggu pembeli, penjual. Dan juga penjual ya. Iya. Ibu jualan di sini nih dengan bau sampah seperti ini rasa bagaimana? Tidak nyaman. Tidak nyaman ya? Iya. Saja. Apalagi baunya menyengat sekali nih Bu. Iya. Orang belanja juga sih bisa belanja karena cium bau tuh. Apa harapannya Bu? Ya mudah-mudahan lu cepat angkat tuh tempat sampah itu. Selain merusak keindahan Pasar Baru, sampah ini dikhawatirkan mendatangkan penyakit. Dinas terkait didesak segera menyingkirkan sampah yang mengotori kawasan Pasar Baru Mardika, Kota Ambon ini. Muhammad Sarul Sunet melaporkan dari Ambon.
Warga Tiel, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah masih mengungsi di dataran tinggi sebagai respon terhadap ancaman gempa berkekuatan besar di zona megatrust. Bersama kerabat serta barang seadanya, mereka kini menempati puluhan rumah di dataran tinggi yang jauh dari bibir pantai. Tiel, Maluku Tengah memilih lebih dini mengungsi ke kebun di dari ancaman megatrust ketika gempa mengguncang. Sampai minggu. Warga melakukan mitigasi. Mereka begitu cemas jika gempa besar itu terjadi. Apa kami? Proses pembangunan rumah darurat bencana untuk hari ini, apa yang bikin rumah ini kan mereka sudah tahu seperti apa, tapi untuk yang lain mungkin belum sampai sudah naik ke atas ini kan berarti mereka sudah pikir bahwa dampak atau proses pembangunan rumah yang BMKG gempa megatrust di Maluku itu berada di Laut Banda Selatan dan Laut. Warga diminta selalu waspada, terutama yang tinggal. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Maluku. Gempa megatrust tidak bisa diprediksi. Namun, belakangan ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Indonesia, kecuali di Maluku yang bermukim di pesisir. Apalagi Maluku masuk zona tersebut. BMKG sendiri melakukan sejumlah persiapan di tengah rasa khawatir yang melanda, antara lain dengan menyiapkan dan mengecek berbagai sensor gempa yang ada di Maluku. Salah satunya mengecek stasiun pemancar sensor gempa di Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Yang ngecas ini nanti PLN. Oh iya juga. Karena kan kita selalu keluarnya dari sini dapatnya. Dengan mempersiapkan ini, BMKG ingin mengurangi risiko yang mungkin timbul saat terjadi bencana, serta memastikan bahwa semua dokumen dan barang penting tetap aman, termasuk obat-obatan dan makanan yang disiapkan untuk meminimalisir dampak ketika gempa. Alat ini merupakan salah satu peralatan yang sangat penting untuk mendeteksi gempa bumi. Harapannya kepada masyarakat adalah supaya sama-sama menjaga peralatan ini, jangan sampai ada pengrusakan atau pencurian, karena alat ini memang sangat penting bagi kami di BMKG untuk mendeteksi atau mengamati adanya gempa bumi. Ya memang kami itu sudah dampak, cuma kemarin kejadian 2-3 tahun kemarin yang gempa itu kan orang dari Batam menguskan, kan dapat informasi kan dari sini, berarti dia kenapa peringatan dini kan, itu tuh kan kami dapat tahu. Jadi dengan alat ini sangat membantu warga di sini untuk mendapatkan informasi, Pak. Iya memang, tapi kita sudah. Jadi akan sangat membantu ya, Pak. Iya. Sementara untuk mewaspadai dampak gempa itu terjadi, warga pesisir di sejumlah lokasi di Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian Barat telah mengungsi dan melakukan mitigasi mandiri dengan membangun rumah-rumah kecil anti gempa di kebun dataran tinggi. Menurut mereka, mitigasi yang dilakukan agar terhindari dari gempa besar, apalagi berpotensi tsunami. Sebab pengalaman masa lalu membuat mereka banyak belajar untuk memitigasi. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.